Hey guys, di video kali ini kita kembali merekomendasikan film-film terbaru yang baru saja dirilis di aplikasi Klik Film. Aplikasi buatan anak negeri ini menyediakan ratusan film-film box office yang bisa kalian nikmati hanya dengan 20.000 saja dalam sebulannya. Mantapnya lagi, pembayarannya bisa dilakukan lewat GoPay, OVO, dan juga pulsa sehingga tidak otomatis ditagihkan setiap bulannya. So buat kalian yang penasaran, langsung saja download aplikasi Klik Film dan buktikan sendiri. Di video kali ini, Deli Screen pengen rekomendasiin film kisah nyata tentang perjuangan sekelompok aktivis wanita yang menuntut untuk disamaratakan derajatnya dengan laki-laki di tahun 1970-an. Film ini berjudul Misbehavior. Nah, untuk mengetahui gimana menyentuhnya film ini, yuk simak review kita sampai selesai. Misbehavior baru saja dirilis di Maret 2020, tapi belum banyak yang bisa menyaksikannya karena memang pandemi ini tidak kunjung berakhir guys. Nah, kemarin Deli Screen baru saja nonton dan menarik sekali untuk mengikuti kisah para wanita ini guys. Misbehavior didasarkan pada kisah kehidupan nyata dari kompetisi Miss World pada tahun 1970 yang saat itu menjadi acara TV paling banyak ditonton di planet ini dengan lebih dari 100 juta pemirsa. Kontes ini diadakan di London dengan pembawa acara yang paling terkenal pada saat itu tentu saja bernama Bob Hope. Mendukung cerita, karakter MC Bob Hope ini menjadi MC kondang yang sangat kasar dan sangat sering menyepelekan hak wanita yang semakin membuat wanita marah. Pada faktanya, Miss World pada tahun 1970 ini memang menjadi salah satu peristiwa yang paling berkesan dan juga kontroversial dalam sejarah kontes kecantikan. Masalah di film mulai muncul karena sejak diadakannya kontes Miss World, ternyata sama sekali tidak membantu mengangkat derajat wanita di mata dunia. Justru kontes kecantikan yang paling diminati di dunia itu terlihat hanya mengeksploitasi perempuan saja. Bagaimana tidak, kontes ini hanya dinilai berdasarkan bentuk tubuh, ukuran dada, dan juga kecantikan parasnya saja. Konsep sama yang selalu disajikan itulah yang membuat beberapa kelompok aktivis memberontak dan menuntut acara Miss World ini dihentikan. Secara alami, beberapa wanita yang memiliki visi yang sama mulai berjuang untuk menegakkan hak-hak wanita. Cerita sendiri berfokus ke pemeran utama, yaitu Keira Knightley yang berperan sebagai karakter Sally Alexander yang merupakan ibu satu anak dari kalangan borjuis. Nah, Sally ini punya pandangan yang sama untuk memperjuangkan hak perempuan. Sally ini terus berjuang melawan seksisme yang tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bertindak sama dengan laki-laki di muka umum. Secara kebetulan, Sally yang ikut forum perjuangan wanita bertemu dengan Joan dan teman-temannya. Meskipun tidak punya kesan spesial pertama kali mereka bertemu, tapi belakangan Sally juga mulai mengikuti minat Jo untuk memperjuangkan hak wanita bersama teman-teman aktivisnya. Tapi tentu saja cara yang dilakukan oleh Jo selama ini hanya sebatas mencoret dinding yang bertuliskan isu-isu feminisme, tapi tidak pernah dianggap oleh pemerintah. Nah, akhirnya Sally ini tertarik untuk bergabung dengan kelompok aktivis Jo tersebut, lalu merencanakan hal yang lebih matang lagi agar protes mereka ini bisa didengar di seluruh dunia. Karena kontes Miss World ini hanya menghitung hari saja akan diadakan dan akan disiarkan di seluruh dunia, otomatis memberikan ide kepada aktivis ini yang menyebut diri mereka sebagai organisasi Women Liberation Movement untuk mengacaukan acara Miss World dan bisa dilihat di seluruh dunia. Menyamar sebagai penonton biasa, ternyata mereka akan mengacaukan acara itu sambil menyampaikan pendapat dari misi mereka. Benar saja, pada saat itu acara menjadi kacau balau dan gerakan ini mendapatkan banyak sekali perhatian ketika mereka mengganggu selama siaran berlangsung. Tapi selain kekacauan yang dibuat oleh Sally dan juga teman-temannya, ternyata terjadi hal mengejutkan lainnya. Setelah Sally dan teman-teman ditangkap oleh polisi, justru kontroversi lain meletus ketika hasil pemenang Miss World diumumkan. Hasilnya mengungkapkan bahwa Miss World Grenada memenangkan gelar yang paling didambakan pada malam itu. Miss Grenada mengalahkan kontestan favorit semua orang. Miss Grenada ini menjadi wanita kulit hitam pertama yang dinobatkan menjadi Miss World. Hingga filmnya berakhir, banyak sekali kejadian-kejadian keren yang bisa kalian temukan. Di film ini kalian bisa melihat bagaimana drama para peserta kontestan Miss World, pandangan para lelaki pada saat itu, lalu juga dapat melihat perjuangan aktivitas perempuan ini untuk menuntut hak-hak mereka. Secara keseluruhan, Misbehavior sangat menarik untuk ditonton karena memang ceritanya diangkat dari kisah nyata. Mirip-mirip perjuangan Ibu Kartini kalau di Indonesia guys. Mereka juga berjuang begitu keras untuk menuntut hak-hak wanita. Sinematografi yang disajikan juga sangat bagus, menunjukkan bagaimana suasana 1970-an yang sangat detail. Kalau kita membandingkan dengan dokumentasi aslinya, ternyata dalam film ini dibuat sebegitu miripnya. Mulai dari pamflet-pamflet demo sampai ke tata rias pemerannya juga dibuat sangat mirip dengan tokoh aslinya. Sinematografi dan scoring juga jelas tidak ada masalah untuk film ini guys. Kita justru dibawa masuk untuk mengikuti alur ceritanya dengan lebih dalam. Penulis skenario Rebecca Fryan dan juga Gaby Chiappe membagi cerita ini menjadi beberapa bagian. Nah, masing-masing cerita itu berjalan di jalurnya sendiri.
Tapi sayangnya, justru beberapa bagian ceritanya menjadi berpotongan, sehingga sedikit mengganggu untuk kita ikuti. Meskipun di akhir filmnya kita mulai mengerti maksud penulis dan juga sutradara, tapi di awal-awal, jelas kita sedikit kebingungan melihat banyak sekali karakter-karakter baru yang bermunculan. Dan tentu, hal itu membuat kita tidak fokus ke karakter utama. Tapi kita tentu saja mengerti maksud dari sutradara, karena memang film ini mengambil latar cerita kisah nyata yang juga sangat sensitif bagi sebagian orang, sehingga mereka membuat alur cerita yang terpisah agar membantu film menghindari kesalahan yang dibuat dalam film-film serupa sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan sejarah feminisme. Buat yang biasa menyaksikan film-film beralur cerita sederhana yang fokus ke kisah pemeran utamanya saja, jelas kalian harus masuk lebih dalam ke alur cerita film ini dan harus memahami kaitan tokoh utama dengan beberapa karakter lain yang mendukung cerita pemeran utama. Secara keseluruhan, Misbehavior berhasil memberikan akhir yang mengharukan. Tapi memang struktur alur cerita yang terpisah mengalami sedikit masalah karena ide-ide ini tidak memiliki kesempatan untuk berkembang atau berakar. Jika kalian suka dengan film-film yang mengangkat isu-isu sosial, jelas Behavior ini rekomendasi buat kalian tonton. Di akhir review, Dalescan memberikan skor 78 dari 100 untuk film ini. So, buat kalian yang sudah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk film Misbehavior ini guys? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui perbedaan Dalescan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.